Bapak Ibu, saudara umat Tuhan, permisa di mana saja saudara berada, mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari Sabat-Mu yang kudus dan diberkati, ketika kami sedia untuk mempelajari firman-Mu, kami menghampiri hadirat-Mu, memohon hidup kami dikuduskan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kami benar-benar dimampukan untuk dapat belajar memahami maksud Tuhan dan dapat mempersiapkan diri dan orang lain bagi kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah sangat segera. Segala rintangan halangan yang Kau jauhkan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, umat Tuhan, pemirsa di mana saja saudara berada, Shalom, selamat Sabat. Kita memuji Tuhan untuk berkat-Nya kepada kita. Kurang lebih 7 hari kita bisa belajar bersama-sama tentang kitab Wahyu. Apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui Alkitab yang perlu kita ketahui. Wahyu Yesus Kristus bagi Papua. Wahyu Yesus Kristus ini bukan hanya kepada orang-orang yang ada di belahan dunia yang lain saja, tapi Wahyu Yesus Kristus ini adalah juga untuk kita, masyarakat yang ada di Papua. Mengapa demikian? Karena Yesus mengasihi kita, orang-orang Papua juga. Yesus mau supaya orang semua diselamatkan melalui kedatangan-Nya yang kedua kali. Pada kesempatan ini kita akan melihat dalam Wahyu pasal 10 dan Wahyu pasal 11 yang memiliki link yang kuat dengan Wahyu pasal 1 hingga pada Wahyu pasal 9 yang tadi malam dan malam-malam yang lalu kita telah pelajari bersama-sama. Judul yang kami ambil pada kesempatan ini adalah jangan makan sembarangan. Ya, mengapa jangan makan sembarangan? Secara lahiriah kita makan harus berhati-hati. Mengapa? Karena makan dan minum juga menyangkut hidup dan matinya kita. Ya, dapat tahu di dalamnya ada racun. Ya, kita tidak berhati-hati, makan sembarangan karena racun, mati. Atau makan tidak memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan, maka itu akan menyebabkan kesusahan-kesusahan terhadap diri kita. Masalah-masalah kesehatan akan muncul dalam diri kita, sakit penyakit dengan berbagai macam bentuk akan muncul dan pada akhirnya akan membawa kita ke dalam kematian. Itu sebabnya makan dan minum itu sangat penting. Kita perlu memperhatikannya. Dalam kitab Wahyu pasal 10 menyebutkan tentang hal ini. Mari kita lihat dalam kitab Wahyu. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kita belajar tentang Wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus ini ditujukan ke 7 jemaat. Nah, saudara, kalau Wahyu tentang Yesus Kristus ditujukan ke 7 jemaat, kita melihat secara periodikal dari 7 jemaat. Dari malam ke malam kita lihat. Secara general, 7 jemaat itu melambangkan juga jemaat di segala zaman. Mengapa demikian?
tujuh jemaat itu dilambangkan dalam atau berupa tujuh kaki dian. Tujuh kaki dian itu ada di dalam Ka'bah. Ka'bah secara khusus Ka'bah yang sangat simple, yang sederhana, yang dibangun di padang belantara. Menurut petunjuk Tuhan, dibangun oleh Musa dan Harun bersama dengan bangsa Israel. Ya. Nah, saudara, di situ ada satu kaki dian sana dengan tujuh cabang. Ya. Satu pokok dengan tujuh cabang. Nah, ini yang disebut dengan tujuh kaki dian. Nah, tujuh kaki dian ini melambangkan tujuh jemaat. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, 1 ayat 12 dengan tujuh kaki dian itu adalah tujuh jemaat. Tujuh kaki dian itu adalah tujuh jemaat. Nah, saudara, alasannya adalah jemaat di sepanjang sejarah kehidupan dunia ini memang cocok. Mengapa? Karena semua adalah jemaat Tuhan. Semua membutuhkan keselamatan. Tidak ada satu manusia yang tidak membutuhkan keselamatan. Keselamatan. Dan inilah gambaran bahwa mereka ini diselamatkan dalam bentuk satu jemaat. Satu jemaat atau satu umat yang disiapkan bagi kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Di mana jemaat Allah di segala zaman ini mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah. Mendapatkan perhatian yang khusus dari Yesus Kristus. Mendapatkan perhatian yang khusus dari Roh Kudus. Mempersiapkan dalam konteks ini adalah dari zaman Rasul Yohanes melihat jemaat-jemaat yang akan datang hingga kepada kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Baik saudara yang kasih dalam Kristus, inilah wahyu Yesus Kristus. Perlu diperkenalkan kepada semua manusia, kepada jemaat-jemaat. Supaya jemaat-jemaat ini mengenal Dia, memiliki iman yang kuat. Dedikasi, loyalitas terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat itu akan lahir, nampak di dalam hidup mereka. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pergaulan kehidupan. Pribadi-pribadi dalam rumah tangga, dalam gereja, dan dalam masyarakat yang luas. Pengaruh iman dan pengenalan kepada Yesus Kristus ini akan membawa dampak yang positif terhadap kehidupan dunia dalam rangka mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, inilah wahyu Yesus Kristus yang ditonjolkan di sini untuk memberikan gambaran bahwa Yesus Kristus ini perlu dikenal. Kalau Yesus Kristus tanpa dikenal, nah ini susah, dan itu akan menyebabkan akses kepada keselamatan itu akan terbatas. Itu sebabnya dalam wahyu Yesus Kristus ini mengenalkan Yesus Kristus bagi gereja dan bagi dunia. Yang pertama adalah Yesus itu adalah pencipta. Dalam gambar ini saudara bisa lihat menciptakan, secara khusus menciptakan manusia. Kemudian Yesus Kristus diuraikan juga sebagai penebus. Dalam gambaran ini saudara lihat satu gambar ini. Penebus tergantung di salib. Kemudian Yesus Kristus juga digambarkan sebagai imam besar. Imam besar yang sekarang sementara melayani di Ka'bah surga. Kemudian Yesus Kristus juga digambarkan di sana dalam kitab Wahyu. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang menaruh iman pengharapannya kepada Dia, dan kerajaan dan pemerintahannya itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Baik saudara yang kasih dalam Kristus, inilah uraian yang diberikan oleh Allah
tentang Yesus Kristus yang perlu diperkenalkan kepada jemaat-jemaat sehingga jemaat-jemaat memiliki kekuatan iman yang kuat di dalam Dia. Terus berharap bergantung sepenuhnya hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sampai pengharapan tentang kedatangannya itu dinyatakan. Melalui kuasa dan kebesarannya untuk membawa atau memberikan pahala hidup yang kekal kepada gereja. Wahyu 10 ayat 10 mengatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ini gambaran pendahuluan yang tadi disampaikan bahwa mengapa jangan makan sembarangan. Dalam kitab Wahyu, menjelang kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, ada nubuatan yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan seperti ini. Saudara lihat di sini, ada ramalan yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes. Dia bilang bahwa ada perintah yang mengatakan kepada Rasul itu untuk pergi mengambil kitab kecil yang ada di tangan kanan daripada seorang malaikat yang turun dengan kekuatan yang penuh. Dalam Wahyu pasal 10. Jadi, dia katakan bahwa engkau harus mengambil dan engkau harus memakannya. Dan dia memberikan uraian lebih lanjut. Jikalau engkau memakannya, ya, dalam Wahyu pasal 10 ayat jikalau engkau memakannya, akan terasa manis seperti madu di mulut, tetapi ketika sudah masuk ke dalam perut akan terasa pahit. Dan memang pahit rasanya. Dan benar ketika Rasul Yohanes mengambil gulungan, dia makan, betul, terasa dalam mulut itu terasa manis seperti madu. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam perut, sudah menjadi pahit. Rasanya pahit. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini? Saudara yang kasih dalam Kristus, makan dan minum itu adalah hanya simbol. Mengapa simbol? Karena ini berada dalam kitab Wahyu yang penuh dengan simbol. Ya, dalam kitab Wahyu yang penuh dengan simbol. Oleh sebab itu, kita melihat ini dalam bentuk simbol untuk menerangkan tentang kehidupan gereja menjelang kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Ada suatu fase di mana kehidupan gereja mengalami suatu masa yang seperti ini digambarkan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah makan dan minum melambangkan yang pertama adalah penyelidikan terhadap kebenaran atau firman Tuhan. Penyelidikan terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan. Penyelidikan untuk mencari kebenaran, untuk menemukan kebenaran di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Ya. Kemudian secara khusus adalah penyelidikan yang bertalian dengan nubuatan besar yang ada dalam Alkitab, dan yang lebih khusus adalah tentang kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Di sini digambarkan bahwa ada satu masa di mana pergerakan gereja yang dinyatakan di sini cikal bakal lahirnya suatu kehidupan gereja yang dipercayakan untuk membawakan kebenaran Injil kepada dunia ini. Datang dalam satu masa
awalnya adalah seperti ini. Yang rajin menyelidiki firman Tuhan, giat dalam pendalaman-pendalaman Alkitab, dan kemudian datang kepada berbagai interpretasi terhadap nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Kemudian ini melahirkan keyakinan yang kuat dalam diri terhadap keyakinan-keyakinan ini. Salah satu keyakinan yang disebutkan di sini adalah tentang kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Pada masa di mana pergerakan William Miller di dataran Amerika, di situ dinyatakan bahwa kebangunan rohani begitu hebat dijalankan di sana. Dan kemudian dalam kebangunan rohani ini telah menarik perhatian begitu banyak orang. Puluhan ribu orang memberikan perhatian yang besar terhadap pekabaran yang disampaikan oleh William Miller. Bahkan dalam penyelidikan yang dibuat oleh William Miller, mereka datang kepada interpretasi atau kesimpulan-kesimpulan khusus menyangkut kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali adalah mereka menempatkan atau mereka menentukan waktu dan waktu kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Di sana disebutkan bahwa dalam sejarah menyatakan mereka menentukan bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali menurut perhitungan nubuatan yang mereka buat. Nubuatan 2300 kali pagi dan petang. Di akhir daripada nubuatan itu akan terjadi kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Nah, dalam perhitungan itu, di akhir dari nubuatan terpanjang 2300 kali pagi dan petang yang dimulai pada tahun 475. 457 sebelum Yesus Kristus. Setelah Artasasta memberikan perintah, berjalan dalam waktu yang sangat panjang, 2300 kali pagi dan atau 2300 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. Berjalan dan dalam perhitungan mereka adalah akan berakhir pada tahun 1844. Dan benar bahwa perhitungan itu benar. Akan berakhir pada tahun 1844. Tapi di akhir pada tahun 1844, mereka memberikan interpretasi bahwa di tahun 1844 itu akan datang Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Dan mereka menaruh tanggalnya. Tanggal yang mereka taruh pertama adalah tanggal 23 Oktober. Dan benar saudara, kebangunan rohani ini begitu hebat dibuat. Puluhan ribu orang datang menyerahkan diri bertobat, memberi diri dibaptis. Mereka hidup dalam sukacita, dalam kegembiraan, keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui firman ini. Ya. Mereka begitu bersyukur, mereka begitu bersungguh-sungguh untuk keyakinan yang baru yang mereka peluk. Ini terasa seperti madu di mulut. Manis. Kesenangan-kesenangan dunia mereka tinggalkan. Bahkan mereka punya rumah, mereka punya ladang. Ladang-ladang yang penuh dengan tanaman-tanaman yang mungkin saja mereka siap untuk panen. Semua kemewahan keinginan dunia ini mereka korbankan, mereka jual, dan uangnya mereka sumbang untuk menopang lajunya pertumbuhan perkembangan gereja atau percepatan pemberitaan Injil tentang kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali pada tanggal 22 atau 23 Oktober atau 24 Oktober tahun 1843 atau 1844. Nah saudara, begitu hebat pekabaran ini sehingga orang-orang itu meninggalkan semua kehidupan duniawi, memusatkan diri kepada kedatangan Yesus Kristus yang sudah tidak lama lagi. Nah saudara yang kekasih dalam Kristus, datanglah waktunya. Tanggal 23 Oktober itu mereka bangun keluar untuk melihat, ya, lihat ke langit, apakah Yesus akan datang pada tanggal itu. Saudara yang kekasih, tanggal 23 itu berlalu. Direlat, oh tanggal 24. Tanggal 24 itu berlalu pada tahun 1843. Lalu pemimpin-pemimpin gereja mengatakan bahwa tahun 1844, kemudian 1844 juga tanggal yang sama, kemudian hari yang sama tiba
kemudian berpindah kepada hari tanggal 24, dan kemudian saudara yang kasih dalam Kristus, hari itu tidak pernah terjadi. Hal itu tidak pernah terjadi. Nah saudara, inilah persoalan yang ada di sini. Makan jangan sembarangan. Yang dimaksud dengan makan adalah dalam hal penyelidikan firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang harus memiliki rasa lapar akan kebenaran, baru bisa menemukan kebenaran dan bisa mengisi dengan hidup ini dengan kebenaran, sehingga rasa kepuasan itu ada. Tanpa rasa lapar tidak mungkin seseorang akan makan dan minum untuk memuaskan diri. Rasa lapar itu adalah bagian yang penting. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat 2 dan 3 dia katakan begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku dapat berjumpa dengan Allah yang hidup? Saudara yang kasih dalam Kristus, rasa lapar itu Tuhan taruh dalam diri setiap orang. Rasa lapar akan Allah yang hidup itu adalah satu bukti bahwa memang manusia itu Allah yang ciptakan. Kerinduan rasa lapar kepada Allah yang hidup itu seperti rusa merindukan air. Kalau dalam kehidupan keluarga seperti anak-anak merindukan bapak dan mama. Kemana saja mereka pergi, tapi mereka akan ingat bapak dan mama pulang ke rumah. Ataupun kalau ada di rumah selalu menanyakan mana bapak, mana mama. Kerinduan terhadap orang tua itu selalu ada dalam diri. Rasa lapar, kebutuhan akan orang tua itu selalu ada. Demikian juga dalam hubungan dengan Allah yang hidup. Rasa lapar dan haus akan Allah yang hidup itu telah Allah taruh di dalam diri. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, ini hal yang sangat penting. Hidup ini membutuhkan kebenaran. Hidup rohani ini perlu bertumbuh. Dan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kerohanian manusia itu ditentukan dari bagaimana dia mengisi kebenaran dalam diri. Mengisi kebenaran sebagai suatu makanan dalam diri akan menentukan pertumbuhannya. Kalau makanan itu adalah makanan yang bergizi, makanan yang benar, makanan yang tepat, maka akan membawa pertumbuhan yang seimbang dalam diri manusia itu. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian. Kalau mengisi kebenaran itu dengan baik, dengan benar, maka akan membawa manfaat yang positif dalam diri seorang yang bertumbuh dalam kehidupan iman kepada Allah yang hidup. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, persoalan yang ada di sini adalah persoalan dalam penyelidikan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, kita harus berhati-hati. Jangan menggunakan prasangka. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 14 dan Amsal Sulaiman pasalnya yang ke 16, Amsal Sulaiman 14 ayat 12 dan 16 ayat 25, di sana menyatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Masalah keselamatan itu jangan disangka-sangka, tapi perlu memiliki standar, perlu memiliki sumber yang valid, yang benar-benar dipercaya dan dapat menuntun kita kepada hidup yang kekal. Setan ini pintar. Setan menggunakan berbagai macam cara untuk menuntun orang ke dalam kebinasaan. Ketika Tuhan bilang ada satu jalan menuju ke surga, setan bilang banyak jalan menuju ke Roma. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, pasti sampai ke Roma. Inilah cara kerja setan. Setan suka memutarbalikkan fakta-fakta kebenaran yang Allah nyatakan untuk menuntun orang ke dalam kebinasaan. Setan menggunakan ular, lalu menuntun manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Mereka lebih percaya kepada kata-kata setan daripada kata-kata Allah atau daripada firman Allah. Mereka lebih percaya kepada setan daripada percaya kepada Allah. Allah sudah bilang bahwa semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Saat kamu memakannya,
kamu pasti akan mati. Manusia melawan. Karena setan bilang, kamu tidak akan mati. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, makan harus berhati-hati. Dalam hal penyelidikan firman Tuhan, kita perlu menggunakan prinsip-prinsip dalam belajar firman Tuhan. Menggunakan Alkitab itu sendiri untuk menerangkan dirinya. Mengambil ayat demi ayat untuk menolong kita untuk memahami ayat-ayat yang susah, yang sulit dipahami. Menggunakan Alkitab untuk menerangkan sehingga kita tidak salah kaprah. Karena Alkitab ini adalah firman Allah, Alkitab ini adalah sempurna, menggambarkan Allah itu sendiri. Firman Allah ini adalah kekal, sebagaimana Allah itu kekal. Firman ini kudus, sebagaimana Allah itu kudus. Firman itu rohani, sebagaimana Allah itu juga adalah roh adanya. Itu sebabnya saudara, ketika kita meragukan kesempurnaan Alkitab, maka kita ini tidak pernah akan datang kepada kesempurnaan hidup. Kita akan dituntun ke dalam kebinasaan. Itu sebabnya keyakinan yang benar terhadap Alkitab itu hal yang penting. Dan yang berikut adalah menyelidiki Alkitab berdasarkan prinsip-prinsip yang dimaksudkan agar dengan demikian tidak menuntun kita ke dalam salah menerjemahkan firman itu kepada diri kita sehingga menuntun kita ke dalam kebinasaan. Demikianlah pengalaman daripada pergerakan-pergerakan yang ada. Banyak sekali interpretasi-interpretasi yang dilahirkan oleh karena salah mengambil langkah dalam penyelidikan firman Tuhan. Yang berikut adalah saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 31 dan 32, dia bicara tentang makanan dan minuman. Apa makanan minuman yang dimaksudkan? Yang lainnya adalah di dalam ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan oleh Yesus ketika murid-murid datang menawarkan makanan dalam ayat 30. Ayat 31 mengatakan, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32 dari Yohanes pasal 4. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-murid mulai berpikir-pikir, lalu kemudian berdiskusi. Dalam ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, makanan yang dinyatakan, makanan rohani yang sesungguhnya yang Yesus nyatakan kepada kita di sini adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan. Sebagai pengikut Yesus, kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah berisi kehendak-kehendak Allah. Kita belajar Alkitab dengan rajin, kita akan menemukan kehendak-kehendak Allah dan kita dipanggil untuk menurutinya di dalam kehidupan. Jangan lupa saudara, belajar firman Allah. Jangan lupa langkah berikut yang kita harus buat adalah kita harus melakukan di dalam kehidupan. Agar dengan demikian kita ini memenuhi kehendak Allah dalam kehidupan. Yang berikut adalah menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah pekerjaan pelayanan Injil. Pekerjaan pelayanan Injil. Coba saudara perhatikan dalam pasal 10 ayat 11. Wahyu pasal 10 ayatnya yang ke-11. Di situ dia katakan, ketika kenyataan yang dinubuatkan itu terjadi dalam pengalaman daripada Rasul Yohanes ini, maka selanjutnya diperintahkan kepada dia dalam ayatnya yang ke-11.
Dalam ayat yang ke-11 dia bilang, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Pekerjaan pelayanan Injil. Itu adalah pekerjaan Allah. Penyelamatan manusia itu adalah urusan Allah. Pekerjaan itu datang dari Allah dan itu urusan Allah. Mengapa demikian? Karena ya manusia ini datang dari Allah. Allah yang menciptakan. Dan Allah bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi manusia ini. Menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebagai penatalayan yang sempurna, Allah memberikan contoh bagaimana menyelamatkan ini manusia. Allah mengutus Yesus Kristus datang ke atas dunia untuk menebus manusia, membawa kembali manusia ini kepada miliknya. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, pekerjaan pelayanan Injil ini milik Allah. Kita dipanggil untuk terlibat bersama-sama dengan Yesus dalam panggilan pelayanan Injil. Kita dipanggil bersama-sama untuk bekerja bersama dengan Roh Kudus dalam pekerjaan penyelamatan manusia. Kita dipanggil untuk bekerja bersama-sama dengan Allah Bapa dalam pekerjaan penyelamatan manusia. Sesama kita manusia. Jadi saudara, inilah pekerjaan. Nah, saudara, kekecewaan yang besar itu telah melanda gereja. Banyak yang meninggalkan gereja, banyak yang menjadi ateis, banyak yang tidak percaya lagi terhadap ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh gereja. Karena realitas tentang kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali tidak terjadi seperti yang disampaikan. Kesiapan yang telah dibuat begitu hebat, tapi kemudian pada akhirnya hancur, musnah. Oleh karena penggenapannya tidak terjadi. Umat manusia yang terhimpun dalam panggilan gereja itu, dalam rangka kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, mereka telah meninggalkan segala sesuatu. Mereka telah menjual dan hasilnya disumbangkan untuk gereja. Tapi ketika Yesus itu tidak jadi datang atau tidak datang seperti yang diramalkan, maka kekecewaan begitu hebat melanda mereka. Ya. Mereka hilang pegangan, hilang harapan. Dan inilah keadaan yang paling pahit yang dialami dalam sejarah gereja. Tentang nubuatan Alkitab yang salah ditafsirkan sehingga hal itu terjadi dalam kehidupan gereja. Ini menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus berhati-hati dalam memberikan interpretasi terhadap pekabaran Alkitab. Ya. Agar dengan demikian jangan kita datang kepada aplikasi-aplikasi yang keliru. Kemudian saudara, di sini dia katakan bahwa ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus berbuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Di dalam pengalaman murid-murid Yesus dalam Kisah Rasul pasal 10 dan pasal 11. Kisah Rasul pasal 10 dan pasal 11. Ada interpretasi yang keliru dari para murid yang mula-mula. Interpretasi keliru ini menyebabkan Tuhan memberikan petunjuk kepada murid-murid atau gereja yang mula-mula melalui Petrus yang ada di Yope yang sementara menginap di rumah daripada Simon penyamat kulit yang ada di Yope. Ketika dia berada dalam keadaan yang lapar, sementara menunggu tuan rumah itu menyediakan makanan di jam 12 tengah hari, maka kesadarannya diliputi oleh kuasa ilahi, diliputi oleh Roh Kudus. Lalu dia melihat suatu penglihatan. Dalam penglihatan itu dia melihat bahwa ada bingkisan yang turun dari langit. Lalu dalam bingkisan itu ada
berbagai jenis makanan. Makanan-makanan atau binatang-binatang yang haram, binatang-binatang yang najis. Lalu perintah Tuhan kepadanya, Petrus, ambillah dan sembelih dan makanlah. Sembelih dan makanlah. Tapi Petrus mengatakan, dalam penglihatan itu dia katakan, Tuhan, dari sejak kecil hingga saat ini, aku tidak pernah menjamah apa yang najis. Tetapi Tuhan katakan, apa yang telah dihalalkan oleh Allah, jangan diharamkan oleh manusia. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah, jangan diharamkan oleh manusia. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, sebanyak 3 kali pernyataan itu dinyatakan, lalu penglihatan itu menghilang. Nah, saudara, Petrus dia bingung. Apa yang dimaksud dengan penglihatan ini? Rupanya, saudara, interpretasi yang keliru terhadap keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Itulah yang menyebabkan Tuhan yang pemilik gereja ini, pemilik rasul-rasul ini perlu meneruskan pemahaman yang benar dalam diri para rasul, dalam diri gereja yang mula-mula ini, sehingga keselamatan itu dapat sampai kepada semua orang. Binatang-binatang haram itu adalah cara pikir daripada para rasul. Dalam konteks ini, konteks makan dan minum. Tapi kebenaran ada dalam makan dan minum ini bukan secara literal harus dipahami, tapi secara konotasi. Ada makna yang besar yang ada di dalamnya yang perlu dipahami, adalah bahwa yang dimaksud makan dan minum ini adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan penyelamatan manusia. Pemberitaan Injil ini jangan dibatasi hanya kepada orang-orang Yahudi. Tapi harus meluas, melewati batas-batasan ini. Terus sampai ke seluruh dunia. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Menurut Kisah pasal 1 ayat 8. Jangan ditahan di Yerusalem. Jangan ditahan di Yudea saja. Jangan hanya sebatas orang-orang Yahudi saja. Tapi keselamatan yang Allah berikan itu adalah untuk semua manusia. Nah, inilah pemahaman yang penting yang harus ada dalam diri gereja yang mula-mula. Dewasa ini juga demikian, saudara. Pemahaman yang keliru tentang realitas keselamatan yang Allah berikan kepada manusia ada dalam diri gereja. Nah, dalam konteks Kisah Rasul pasal 10 dan 11, orang lebih suka membicarakan bungkusannya itu daripada membicarakan apa yang ada dalam bungkusan. Misalnya, kalau saudara ditawarkan nasi kuning, ya, atau saudara dihadapkan kepada nasi kuning, atau nasi bungkus, mana yang saudara lihat lebih penting, bungkusannya atau nasi yang ada di dalam? Ya, namanya nasi bungkus. Kedua-dua penting. Ya. Nggak bisa disebut nasi bungkus kalau tanpa bungkusan. Ya. Harus ada bungkusannya supaya disebut nasi bungkus. Artinya itu satu paket yang tidak dapat dipisahkan untuk saling menerangkan. Walaupun bungkusannya itu tidak dimakan, tapi bungkusan itu penting untuk menerangkan apa yang ada di dalam. Ya, nasi yang ada di dalam, makanan yang ada di dalam. Demikian juga saudara dewasa ini orang lebih cenderung kepada apa yang ada di luar, berbicara tentang bungkusannya saja. Tapi intinya yang ada di dalam, makanan yang sesungguhnya yang ada di dalam itu tidak dijamah, tidak mau dimakan. Nah, inilah persoalan yang ada dalam Wahyu pasal 10. Perlu interpretasi yang benar, yang baik tentang Allah, dan itu akan menolong kita, akan membawa kita kepada suatu pemahaman dan keyakinan yang benar, dan itu akan memberikan kita kepastian tentang keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau benar Yesus datang dalam masa di mana kita masih hidup,
kita memiliki kepastian yang kuat bahwa kita akan dibawa pulang ke surga pada waktu itu nanti. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, dalam gambaran kitab Wahyu pasal 10 dan 11, mari kita lihat di sini bahwa Wahyu pasal 10 itu seperti ada dalam dalam Wahyu pasal 10 dan 11, ini dua pasal yang disebut sebagai pasal yang ada di dalam interval antara sangkakala yang ke-6 dan sangkakala yang ke-7. Sebagaimana dalam meterai yang kita sudah ikut di waktu yang lalu, bahwa di dalam di antara meterai yang ke-6 dan meterai yang ke-7 ada interval. Interval itu adalah Wahyu pasal 7. Nah, saudara, interval ini penting. Interval ini disebut sebagai interupsi atau penyisipan yang masuk untuk sepertinya untuk menahan dulu. Jangan meterai yang ke-7 itu tiba. Dulu masuk Wahyu pasal 7 dulu. Baru kemudian akan datang meterai yang ke-7. Demikian juga dalam trompet atau sangkakala. Setelah sangkakala yang ke-6, tidak langsung kepada sangkakala yang ke-7, tapi dia masuk dulu dengan Wahyu pasal 10 dan Wahyu pasal 11. Nah, dalam Wahyu pasal 11 ayat 15, itulah sangkakala yang ke-7 ada di sana. Jadi saudara, ini dua pasal yang sangat penting yang ditempatkan untuk menjadi interval penghubung antara Wahyu sangkakala yang ke-6 dan sangkakala yang ke-7. Nah, baik saudara, apa sesungguhnya yang ada di dalam Wahyu pasal 10 dan 11? Yang pertama adalah Wahyu pasal 10 ini penting untuk mendorong jemaat untuk terus memberitakan Injil. Mendorong jemaat untuk terus rajin belajar firman Tuhan. Menginterpretasi firman Tuhan itu dengan baik, dengan benar. Itu artinya selalu terbuka kepada tuntunan Roh Kudus untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang tepat sehingga gereja ini benar-benar diberi makan makanan rohani yang baik, yang benar, dan dapat mempersiapkan gereja itu bagi kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Kemudian dalam Wahyu pasal 11 itu saudara, situ dia munculkan ada 42 bulan di mana bagian-bagian yang penting itu dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian di situ dia sebutkan juga tentang dua saksi. Dua saksi ini berkabung, artinya mereka memberitakan Injil dalam masa-masa yang sukar selama 1260 hari atau 1260 tahun, menggambarkan tentang gereja yang terus menyaksikan tentang kebenaran Injil yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika kekuasaan yang ada begitu kuat menekan, menentang penyebaran Injil, pemberitaan firman Allah dengan baik, dengan benar, secara lengkap, Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu diwartakan. Kekuatan-kekuatan yang muncul saat itu berusaha untuk melawan, menahan laju, bahkan mau membinasakan. Dan kemudian ada 3,5 hari yang muncul dalam Wahyu pasal 11. 3,5 hari adalah 3,5 tahun. Suatu kekuatan muncul lagi. Kekuatan yang muncul dari lubang jurang maut. Ini kekuatan iblis. Tapi dalam manifestasi yang baru disebutkan di situ ada kekuatan Mesir dan kekuatan Sodom. Artinya ini kekuatan ateis. Mesir itu melawan Allah, tidak mau mengakui adanya Allah, melawan perintah-perintah Allah. Inilah kekuatan yang muncul dari lubang jurang maut, manifestasi baru, muncul ateis modern, ateis yang muncul di akhir zaman ini, di waktu menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, inilah kekuatan-kekuatan yang muncul mewarnai kehidupan gereja. Berusaha menekan. Tapi kemudian saudara, dalam Wahyu pasal 11 itu disebutkan tentang adanya meterai
trompet yang ketujuh. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 disebutkan tentang trompet yang ketujuh. Nah baik saudara, mari kita lihat. Kalau di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 dia sebutkan tentang meterai yang ketujuh. Meterai yang ketujuh itu di situ digambarkan tentang sunyi senyap setengah jam. Sunyi senyap setengah jam. Di surga. Sunyi senyap setengah jam di surga. Apa ini maksud dengan sunyi senyap di surga? Beberapa interpretasi. Dalam Adventist Bible Commentary dia lebih menyoroti bahwa yang dimaksud itu adalah sunyi senyap oleh karena surga yang tadinya menjadi pusat pelayanan dan sebagainya, pusat pujian penyembahan kepada Allah yang hidup, itu jadi sunyi. Mengapa? Karena turun ke bumi. Ya, Yesus dan rombongannya turun ke bumi. Ya, menggambarkan demikian. Jadi benarlah Wahyu pasal 7 mempersiapkan gereja, mempersiapkan umat manusia bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi jangan dulu berikan kesempatan kepada manusia yang lain untuk dapat kesempatan, dapat memberikan, mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Demikian juga dalam Wahyu pasal 10 juga harus memberitakan Injil kepada segala bangsa, kaum, bahasa, dan banyak raja di bumi. Harus segera diberitakan. Masa kekecewaan itu harus segera berlalu. Dan kita menatap ke depan untuk terus memberitakan Injil dan mempersiapkan umat manusia bagi kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Nah baik saudara, dalam Wahyu pasal 11 ayat 15, itu dia bilang tentang sangkakala yang ketujuh. Mari kita lihat ayatnya. Dia sebutkan begini. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di sini ketika sangkakala yang ketujuh itu ditiupkan, dia bilang pemerintahan dipegang oleh anak domba, anak manusia. Ya. Dan pemerintahannya itu kekal untuk selama-lamanya. Apa maksudnya saudara? Pemerintahan. Itu menyatakan dalam satu pemerintahan kekuatannya dapat dinyatakan yang pertama melalui kekuatan militer. Kehadiran daripada satu pemerintahan itu dapat dirasakan apabila kekuatan militernya itu ada. Yang kedua, dalam penegakan hukum. Penegakan hukum itu menyatakan tentang kehadiran pemerintahan. Kalau penegakan hukum itu berjalan dengan baik, maka menyatakan tentang kekuatan pemerintahan dalam mengontrol aspek-aspek kehidupan dari suatu bangsa itu. Dan yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi ya dalam banyak hal. Ekonomi masyarakat yang kuat akan menggambarkan tentang kehidupan ekonomi dari suatu negara yang kuat. Jadi ini beberapa hal dari sekian banyak yang mungkin bisa kita lihat di sana. Tapi paling kurang di sini adalah dari segi penegakan hukum. Di sini dia sebutkan pada akhirnya di dalam ayatnya yang ke-19 dia sebutkan. Dalam ayat yang ke-19 dia sebutkan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, yang dimaksud sini yang pertama adalah penegakan hukum. Itu berarti penghakiman Allah yang dimunculkan di sini. Penegakan hukum harus melalui pengadilan. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, kita puji Tuhan. Pengadilan ini ditegakkan. Bagi yang melawan gereja akan kena hukuman. Kekuatan yang menginjak-injak pelataran. Ini saudara kita lihat pelataran. Yang menginjak-injak pelataran. Dalam gambaran-gambaran ini saudara lihat.
Ini kalau bilang pelataran, ini pelataran. Lihat di sana bagian luar pelataran. Ini kekuatan yang bekerja selama 42 bulan. Itu adalah kekuatan yang ada dalam Wahyu pasal 13 ayatnya yang kelima. Dia bekerja selama 42 bulan. Apa yang dimaksud di sini adalah, saudara, pelayanan dalam Ka'bah itu terbagi dalam fase, berapa fase? Fase pertama adalah bagian luar, pelataran. Kemudian nanti masuk di dalam bangunan itu. Dalam rumah itu, gambaran itu di sana disebutkan, atau kemah itu, sana ada terbagi dalam dua ruangan, bilik yang suci dan bilik yang maha kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, pelayanan hariannya itu mulai dari pelataran ini, kemudian masuk sampai ke bilik yang suci. Tapi pelayanan tahunan dari luar ini terus masuk, melewati bilik yang suci, langsung ke bilik yang maha suci. Dan inilah pelayanan Ka'bah yang dimaksudkan di sini. Jadi saudara yang kasih, bait suci ini bagian pelatarannya itu disebutkan tidak usah diukur, karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan lamanya. Artinya saudara, ini suatu pelayanan keselamatan yang digambarkan di sini, saudara. Ka'bah ini adalah alat peraga Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Bagaimana orang mendapatkan keselamatan dari Allah digambarkan melalui pelayanan Ka'bah. Dalam pelayanan Ka'bah ini, saudara, kalau seorang dia datang karena dia berdosa, maka keselamatan, pengampunan itu semuanya datang dari Allah. Allah yang memberikan. Berdosa terhadap Tuhan, terhadap Allah, maka Allah yang dapat memberikan pengampunan, dan Allah yang dapat memberikan pemulihan dan keselamatan itu kepada seseorang. Nah, di sini saudara, dia harus melalui pelataran bagian luar. Nah, setiap orang yang datang, tempatnya adalah hanya di bagian luar itu, pelataran itu. Itu adalah tempat yang penting. Ya. Tapi saudara, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini mengambil alih. Yang lebih khusus itu ada dalam Wahyu pasalnya, suatu kekuatan yang berusaha mengambil alih peran Allah, peran Yesus Kristus dalam memberikan pengampunan dosa, dalam memberikan pembenaran dan memberikan keselamatan. Itu telah diambil oleh kekuatan itu. Kuasa yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 5. Kuasa itu yang memainkan peran di sini. Menyebut dia sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Kristus, inilah yang dimaksudkan di sini. Bagian pelataran ini. Ka'bah itu adalah sarana atau alat peraga di mana orang dapat belajar, mengerti, sambil melakukannya untuk memperoleh keselamatan yang Allah berikan. Nah, dalam Ka'bah ini, di bilik yang maha kudus, itu adalah tempat di mana Allah hadir. Dalam bilik yang maha kudus ada tabut perjanjian. Kemudian situ ada cahaya sekinah. Di atas tabut perjanjian ada dua malaikat kerubium. Cahaya sekinah ada di sana. Cahaya sekinah itu adalah tanda kehadiran Allah. Seperti di luarnya dilihat dalam bentuk tiang api di waktu malam atau tiang awan di waktu siang. Ya, itu tanda kehadiran Allah. Dan dalam bangunan itu sendiri, di bilik yang maha kudus, di situ ada cahaya sekinah di mana kemuliaan Allah lahir dengan sendirinya di sana, atau kehadiran Allah datang dan diwujudkan dalam bentuk cahaya sekinah. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, Allah ada di sana, Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel dengan satu tujuan yang mulia, adalah supaya melalui kehadirannya bangsa Israel itu diberkati. Melalui kehadiran Allah tinggal bersama-sama dengan umat Tuhan, bangsa Israel dilindungi dari berbagai macam bahaya, ancaman, peperangan dan sebagainya. Bahkan Allah memberikan kemenangan kepada mereka terhadap musuh-musuhnya. Tapi saudara, yang berikut adalah Allah juga memberikan keselamatan, pengampunan dosa, kebenaran kepada mereka, umat manusia yang menyatakan imannya kepadanya. Nah, bagaimana caranya saudara? Tidak bisa orang lain kepada Tuhan peroleh selamat itu. Allah menyediakan perantara. Jembatannya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya
masuk dari satu pintu, pintu yang utama, dan satu-satunya pintu yang ada di Ka'bah ini, di bagian akses untuk masuk ke dalam Ka'bah, baik pelataran, itu adalah satu pintu. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah pintu. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat masuk tanpa melalui pintu. Artinya Yesus adalah pintu untuk hidup yang kekal, maka harus melalui Yesus Kristus. Nah, inilah yang dimunculkan sini. Pelataran ini. Kemudian saudara, dalam beberapa rentetan ayat disebutkan bahwa semua pelayanan itu dari Ka'bah hingga kepada Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-19, di situ disebutkan tentang terbukalah bait suci Allah. Bukan hanya terbuka bait suci Allah itu yang di sorga, tapi juga ada sesuatu yang nampak di sana. Sesuatu yang nampak di sana dalam gambaran yang kita lihat tadi. Yang lihat di sana adalah tabut perjanjiannya. Tabut perjanjian itu nampak di bait suci Allah yang di sorga. Nah, ini saudara, ada bait suci yang di bumi dibangun oleh manusia. Tapi waktu Yohanes melihat bait suci di sorga, di bumi ini sudah tidak ada lagi. Ketika Yohanes menulis bait suci yang ada di sorga, di bait suci ini sudah tidak ada. Yang dimaksud adalah yang di Yerusalem sudah tidak ada lagi, yang menjadi pusat penyembahan kepada Allah yang benar. Mengapa? Karena Romawi, kerajaan Roma melalui Jenderal Titus sudah datang menghancurkan bait suci itu. Itu sebabnya di sini disebutkan dengan sangat jelas bahwa bait suci Allah, bukan bait suci manusia yang dibangun oleh manusia, tapi bait suci yang dibangun oleh Allah yang ada di sorga. Terbuka bait suci yang ada di sorga. Kemudian tampaklah atau kelihatanlah tabut perjanjian. Saudara yang kasih dalam Kristus, tabut perjanjian ini nampak di sana. Apa hanya tabutnya saja yang perlu dinampakkan, atau itu perlu dinampakkan dan kemudian semua yang ada di dalamnya? Dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, di situ memberikan penjelasan bahwa ada beberapa hal yang ada di dalam tabut perjanjian di bumi. Yang pertama adalah loh-loh hukum atau 2 loh batu. Ketika Allah memberikan perintah, 10 perintah ditulis oleh jari Allah sendiri, lalu kemudian itu dimasukkan ke dalam tabut. Tabut yang telah dibuat. Kemudian bukan hanya 2 loh batu atau 10 perintah Allah dalam 2 loh batu yang ada di dalam. Tapi di situ juga ada tongkat Musa atau tongkat Harun atau tongkat semesta Allah semesta alam yang berbunga, bertunas, berbunga dan berbuah badam. Ada di dalam. Kemudian yang berikut yang ada di dalam adalah buli-buli berisi mana, buli-buli emas yang berisi mana. Ketika untuk pertama kali Tuhan memberi makan bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mana pertama kali turun, lalu Tuhan perintahkan untuk disimpan. Dan disimpan bukan di tempat yang lain, tapi disimpan di hadapan Allah, di dalam tabut perjanjian. Jadi ini adalah beberapa hal yang ada di sana. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, dewasa ini orang meragukan tentang hukum Allah. Orang tidak percaya akan perintah-perintah Allah. Mereka bilang perintah Allah itu tidak ada. Kalau ada, coba tunjuk buktinya. Banyak orang meragukan tentang 10 perintah Allah. Yang berikut, ada orang yang meragukan, bilang bahwa 10 perintah Allah itu memang benar ada, tapi tidak ada hukum yang keempat yang berbicara tentang ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu kuduskan dia. Karena 6 hari lamanya kamu boleh bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada. Hari Sabat itu bukan hari yang ke-7, tapi hari yang pertama dalam pekan. Hari Sabat itu bukan hari yang ke-7 dan bukan hari Sabtu, tapi itu adalah hari yang pertama dalam pekan. Nah, banyak yang mengatakan bahwa hukum itu sudah tidak berlaku lagi.
Ketika Yesus mati di atas kayu salib, hukum itu sudah dipalangkan. Dan itu sudah tidak berlaku lagi bagi gereja dan bagi seluruh umat manusia. Nah, saudara, inilah beberapa keraguan-keraguan tentang hukum. Tetapi dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 19, di sini dimunculkan bahwa hukum Allah yang pernah ditulis oleh jarinya itu masih ada. Karena nampak di sana tabut perjanjian Allah. Dan mungkin tabut perjanjian itu kosong. Paling kurang yang ada di sana adalah 10 hukum Allah ada di sana. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat patung dalam bentuk apapun yang ada di langit, di bumi, maupun yang ada dalam laut. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Tidak boleh sembah patung. Patung apapun juga, bahkan disebut sebagai orang kudus sekalipun juga. Atau patung Yesus Kristus. Patung Tuhan Allah. Jangan sembah. Karena Allah bukan patung. Itu sebabnya Allah itu adalah Allah yang hidup. Patung itu ada mata tidak bisa melihat. Ada mulut tidak bisa berkata-kata. Ada hidung tidak bisa mencium atau bernapas. Ada telinga tapi tidak bisa mendengar. Itu patung. Patung itu bukan Tuhan Allah. Itu sebabnya Tuhan Allah melarang untuk membuat patung dan sujud menyembah padanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang berikut adalah, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu kuduskan dia. 6 hari lamanya kamu boleh bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Saudara yang kasih dalam Kristus, ini hukum yang keempat. Nyatakan tentang hari perbaktian dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Tertulis dalam hukum yang keempat. Kemudian, hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Yang berikut adalah jangan membunuh. Yang berikut adalah jangan berzinah, hukum yang ketujuh. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Hukum yang kesepuluh adalah jangan mengingini barang sama manusia atau istri sama manusia. Saudara yang kasih, inilah 10 hukum yang Tuhan berikan. Jangan lupa saudara, upaya-upaya untuk mengalihkan perhatian orang kepada pihak yang lain selain Yesus Kristus. Itu adalah pelanggaran hukum. Karena tidak ada satu manusia pun yang dapat diselamatkan. Tidak ada satu manusia pun yang boleh menjadi juru selamat. Karena keselamatan itu datang dari Allah dan telah ditetapkan bahwa itu ada dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kewajiban gereja, kewajiban hamba-hambanya adalah menuntun umat manusia, menuntun gereja untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, dan dia akan datang pada kali yang kedua untuk memberikan pahala hidup yang kekal. Jadi inilah hukum. Yang berikut adalah semua yang melanggar hukum ini, tidak terkecuali siapa itu dia yang menyerang gereja, menganiaya umat-umat Allah, membunuh mereka, membuat berbagai macam kejahatan. Mereka semua pada akhirnya akan menghadap pengadilan Allah. Mereka semua pada akhirnya akan dijatuhi hukuman. Hukuman sesuai dengan yang dinyatakan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya. Menetapkan hukuman yang kekal bagi mereka yang melawan Allah. Tetapi saudara yang kasih dalam Kristus, bagi mereka yang memiliki iman dalam Yesus Kristus, pengadilan ini juga penting bagi mereka untuk memberikan mereka kepastian keselamatan. Putusan-putusan pengadilan yang Allah dirikan untuk menyatakan pemerintahannya yang telah dimulai dengan penegakan hukum ini penting bagi umat-umat Tuhan, umat-umat Allah, gereja Allah yang hidup, untuk memberikan kepastian keselamatan melalui keputusan hukum. Keputusan hukum akan memberikan pembenaran kepada gereja Allah yang hidup. Mereka telah menyatakan iman yang tulus, iman yang berkesinambungan dalam Kristus Yesus, dan mereka telah atau akan diputuskan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Inilah pengadilan yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-9. Pengadilan ini pada akhirnya akan berlanjut kepada kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Saudara yang kasih dalam Kristus, Yesus Kristus akan datang
untuk menyatakan kebesarannya sebagai, bukan hanya sebagai pencipta, bukan hanya sebagai penebus, bukan hanya sebagai imam besar, tapi dia akan menyatakan dirinya sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di sini dia sebutkan bahwa kerajaannya itu adalah kerajaan yang kekal. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, inilah ringkasan daripada ayat firman Tuhan. Beberapa pekabaran-pekabaran yang kita sudah ikuti dari malam yang pertama hingga saat ini, bahwa pelayanan Ka'bah itu sangat penting. Pelayanan Ka'bah yang dijalankan oleh Imam Besar Yesus Kristus itu adalah sangat penting untuk keselamatan manusia. Tujuan daripada pelayanan Ka'bah itu adalah, dalam gambaran di sini adalah untuk mempersiapkan gereja yang digambarkan di sini seperti 7 kaki dian, 7 jemaat. Artinya jemaat-jemaat di segala zaman. Semuanya tergantung oleh persiapan yang sementara dijalankan oleh Yesus atau pelayanan Yesus Kristus bagi gereja. Mempersiapkan gereja bagi kedatangannya sendiri yang akan dinyatakan pada waktunya. Kedatangannya itu akan dinyatakan dan dinyatakan ketika pekebaran Injil bagi dunia ini telah dinyatakan selesai oleh Allah sendiri. Dan mereka yang telah menerima Injil, mereka yang telah dipersiapkan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali, maka waktu itu akan terjadi dan mereka akan diangkat naik ke surga dan dibawa pulang untuk mewarisi kehidupan yang kekal dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi semua yang telah menyatakan imannya kepadanya. Saudara yang kasih dalam Kristus, inilah pekabaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-10 dan Wahyu pasal 11. Marilah kita menyambut kebenaran ini, marilah kita dengan setia terus menyelidiki firman Tuhan. Allah itu baik, Allah itu mengasihi kita. Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita ketika kita meminta, dan Allah akan menolong kita untuk dapat memahami lebih jauh kebenaran-kebenaran yang Allah nyatakan kepada kita, untuk menyempurnakan iman dan pemahaman kita tentang keselamatan yang Allah berikan dalam Kristus Yesus. Dan lebih daripada itu, untuk memastikan bahwa waktu Yesus Kristus datang dalam kemuliaan, kita semua yang belajar, kita semua yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Allah melalui firman ini, tidak ada seorang pun yang binasa, kita semua boleh dibawa pulang ke surga untuk mewarisi hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Baik, saudara yang kasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian kebangunan rohani saat ini dengan doa. Dan sekaligus kita akan layangkan doa tutup sabat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengakhiri kebaktian kebangunan rohani pada petang ini, dan sekaligus mengakhiri perayaan Sabat Tuhan yang kudus. Kami umat-Mu, semua yang mengikuti ibadah ini, merendahkan diri, memuji, memuliakan nama-Mu untuk kasih-Mu, berkat-Mu yang sangat berlimpah dalam hidup kami, untuk menyelamatkan kami semua, masyarakat yang ada di Papua ini secara khusus. Kebenaran-kebenaran dari kitab Wahyu telah dikumandangkan selama 7 malam dan akan berlanjut kepada malam-malam yang berikut hingga kepada tanggal 15. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau karuniakan kepada kami, yang terus menuntun kami, menyanggupkan kami dalam memberitakan firman-Mu dari kitab Wahyu, maupun dalam menyanggupkan kami belajar memahami, menerima kebenaran-kebenaran ini ke dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, menyanggupkan kami untuk dapat memiliki pemahaman-pemahaman yang lebih lagi terhadap hakikat kebenaran firman-Mu yang ada dalam kitab Wahyu secara khusus.
sehingga kami boleh memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam Yesus Kristus. Kami boleh memiliki penghiburan, kami boleh memiliki pengharapan yang kuat, kami boleh memiliki kepastian, keselamatan dalam Kristus Yesus. Manakala anakmu Yesus Kristus datang dalam kemuliaan, kami semua yang pernah belajar firman ini, kami semua yang pernah memiliki iman dalam Kristus Yesus, tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Kami semua dibawa pulang ke surga untuk mewarisi hidup yang kekal yang Engkau sudah janjikan dan sediakan bagi semua. Bapa di surga, kami berdoa untuk kelanjutan kebaktian kebangunan rohani melalui internet ini akan terus berlanjut hingga kepada tanggal 15. Kami berdoa Engkau kendalikan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang akan silih berganti menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus, tanggupkan mereka untuk terus dapat mewartakan firman-Mu, agar dengan demikian dunia ini dapat disiapkan bagi kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah sangat segera. Bapa di surga, kami juga mengakhiri perayaan Sabat ini. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan-kesempatan yang baik Engkau berikan, di mana kami boleh datang menyembah Engkau di hari Sabat-Mu yang kudus dan diberkati. Terima kasih banyak berkat-berkat yang kami boleh terima secara rohani dalam pelayanan-pelayanan firman, dalam diskusi-diskusi pelajaran firman Allah, maupun dalam membangun koinonia umat-umat Tuhan. Pertalian persaudaraan dalam Kristus Yesus. Terima kasih banyak berkat yang kami boleh rasakan, nikmati, dan kami akan terima dalam kemurahan-Mu di waktu-waktu ke depan. Bapa di surga, inilah hidup kami. Ampuni kami dari segala kekurangan dan dosa kami. Layakan kami selalu di hadapan hadirat-Mu. Ketika kami meninggalkan hari Sabat dan melangkah masuk kepada minggu bekerja yang baru, di mana hari-hari di dalamnya telah terbentang dengan berbagai macam rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan kehidupan. Kami membawa kehidupan dan semua rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya menyertai kami, melindungi dari segala yang jahat, jasad hati manusia, kuasa-kuasa kegelapan, kekuatan-kekuatan setan, iblis yang mau merusak, menghancurkan kami, Engkau jauhkan. Biarlah perlindungan Allah selalu menjadi bagian kami. Biarlah berkat-berkat yang Engkau janjikan boleh Engkau alirkan ke dalam kehidupan kami melalui doa pergumulan dan pekerjaan-pekerjaan hidup yang kami jalankan di darat, laut, udara, atau di mana saja. Berkat-Mu boleh mengalir, menopang kehidupan kami, dan kami boleh gunakan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kami boleh kembali pada Sabat yang akan datang dengan selamat. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.